Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Misteri di balik daun ilalang yang terlupakan. Bayangkan jika sesuatu yang tampak remeh seperti daun ilalang ternyata menyimpan kekuatan gaib yang luar biasa. Di balik kelembutan dan kesederhanaannya, daun ilalang dipercaya oleh banyak praktisi spiritual dan ilmu metafisik sebagai sarana sakti yang mampu membuka tabir kekuatan alam semesta. Dalam video ini, akan terungkap 7 kesaktian gaib dari daun ilalang yang mampu mengubah hidup seseorang, dari perlindungan spiritual hingga kekuatan menarik rezeki dan jodoh. Apakah ini hanya mitos? Atau memang ada rahasia besar yang belum diketahui dunia? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Dalam keseharian, daun ilalang mungkin hanya dianggap sebagai tumbuhan liar yang tumbuh bebas di pinggir jalan atau ladang. Namun, di balik tampilannya yang sederhana, terdapat kekuatan tersembunyi yang telah lama dipercaya oleh para pelaku spiritual dan pemilik ilmu kejawen. Ilalang dikenal sebagai tumbuhan yang memiliki jiwa alam yang kuat. Ia tumbuh di mana saja tanpa diminta, bertahan dalam cuaca ekstrim, dan tetap berdiri walau sering terinjak. Kekuatan ini menjadi simbol bahwa ilalang bukanlah sekadar tanaman biasa, melainkan memiliki energi alamiah yang mampu beresonansi dengan dunia gaib. Banyak tradisi kuno yang memanfaatkan daun ilalang dalam ritual, perlindungan, bahkan komunikasi dengan dimensi halus. Berikut 7 kesaktian gaib dari daun ilalang yang mampu mengubah hidup seseorang. Kesaktian pertama, menarik energi rezeki. Kesaktian pertama yaitu kemampuan menarik energi rezeki. Dalam tradisi spiritual Nusantara, rezeki tidak hanya dipahami sebagai materi, tapi juga sebagai bentuk energi yang harus selaras dengan vibrasi batin seseorang. Aura yang bersih akan lebih mudah menarik keberuntungan, dan disinilah daun ilalang kembali memainkan peran penting sebagai magnet alami penarik kelimpahan. Ilalang dipercaya memiliki getaran, penyerapan, dari alam yang mampu memanggil energi kemakmuran dari berbagai arah. Salah satu cara penggunaannya cukup sederhana, ambil 3 helai daun ilalang, keringkan, lalu ikat dengan benang merah atau emas. Setelah itu, simpanlah dalam dompet, laci tempat uang, atau di tempat usaha. Ilalang kering ini diyakini mampu memancarkan energi keterbukaan yang mempermudah jalan datangnya rezeki. Banyak pelaku spiritual menyarankan untuk menyertainya dengan doa-doa atau afirmasi positif setiap pagi. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan niat kita dengan energi semesta. Ketika batin dan alam sejalan, maka rezeki akan mengalir tanpa hambatan. Ada pula tradisi membakar daun ilalang dalam ritual sederhana sebagai simbol memanggil api rezeki. Asap ilalang dipercaya membawa niat dan doa kita ke dimensi yang lebih tinggi, mempercepat terkabulnya permohonan rezeki. Namun perlu diingat, kunci dari semua ini adalah niat yang tulus dan tindakan nyata. Daun ilalang bukanlah jimat instan, melainkan sarana spiritual yang menguatkan energi pribadi kita agar selaras dengan frekuensi kemakmuran. Ia bekerja bukan dengan menggandakan uang, tetapi membuka jalan yang selama ini tertutup karena energi negatif atau ketidakseimbangan batin. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita sering lupa bahwa rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari energi yang bersih dan terarah. Daun ilalang mengingatkan kita bahwa kelimpahan bisa datang dari hal-hal sederhana, jika kita mampu menyambutnya dengan hati yang bersih dan pikiran yang terbuka. Ia bukan sekadar simbol, tapi alat alami yang mampu memperkuat hubungan kita dengan sumber rezeki sejati, yakni alam semesta dan Sang Pencipta. Maka, jangan remehkan sehelai daun, bisa jadi, ia adalah kunci menuju pintu rezeki yang selama ini kamu cari. Kesaktian kedua, pemutus sial dan kesialan yang menempel. Kesaktian yang kedua yaitu kemampuannya memutus rantai kesialan. Dalam kehidupan, ada saat-saat di mana kita merasa seperti terus-menerus bernasib buruk, usaha gagal, hubungan hancur, tubuh lemas tanpa sebab, atau sering tertimpa masalah tanpa alasan yang jelas. Dalam ilmu kebatinan, kondisi seperti ini disebut sebagai kesialan menempel, atau energi buruk yang terus-menerus mengelilingi seseorang. Dan daun ilalang dipercaya sebagai alat pemutus yang lembut namun sangat efektif dalam menangani keadaan ini. Energi kesialan bisa berasal dari kutukan, energi lingkungan yang berat, atau bahkan hasil dari kesalahan masa lalu yang belum disucikan secara spiritual. Ilalang, yang tumbuh tanpa hambatan dan mampu bertahan meski diterpa badai, menjadi simbol pemulihan kekuatan hidup dan pelepasan dari belenggu gaib.
Salah satu metode yang umum dilakukan adalah menyapu tubuh dari atas kepala hingga ke ujung kaki dengan seikat daun ilalang sambil membaca doa pemutus sial. Ritual ini lebih dari sekadar simbolik. Dalam dunia energi, gerakan menyapu dengan tanaman hidup diyakini mampu menarik dan melepaskan getaran buruk yang telah melekat di tubuh seseorang. Ada pula praktik menanam kembali daun ilalang yang telah digunakan dalam ritual pemutusan. Daun yang menyerap kesialan tersebut akan dikembalikan ke tanah sebagai bentuk pembersihan total, menyimbolkan bahwa kesialan telah dikubur bersama tanah dan tidak lagi menempel pada pemiliknya. Praktik ini biasanya dilakukan pada waktu-waktu khusus, seperti saat matahari terbit pertama di hari Selasa Kliwon atau menjelang malam 1 Suro, di mana alam dipercaya berada dalam kondisi netral dan terbuka untuk pembersihan energi. Dalam proses ini, penting sekali untuk melakukannya dengan niat yang kuat dan hati yang tenang, karena kekuatan spiritual hanya bekerja melalui keikhlasan dan keyakinan. Dengan demikian, daun ilalang menjadi lebih dari sekadar tumbuhan liar, ia adalah simbol pembebasan dari segala halangan tak terlihat. Ketika kesialan telah terlepas, energi kehidupan seseorang akan kembali mengalir dengan lancar, dan keberuntungan pun perlahan akan datang menghampiri. Lewat proses ini, kita diajarkan bahwa tidak semua rintangan harus dihadapi dengan kekerasan. Terkadang, kelembutan alam, seperti yang dimiliki oleh ilalang, mampu meruntuhkan ikatan sial yang selama ini membelenggu hidup kita. Kesaktian ketiga, perlindungan gaib dari energi negatif. Daun ilalang telah lama dikenal dalam tradisi spiritual sebagai simbol perlindungan. Di beberapa budaya lokal dan kepercayaan kuno, ilalang digunakan sebagai perisai gaib untuk menangkal energi jahat yang kerap datang tanpa disadari. Energi negatif bisa berasal dari banyak sumber, dari rasa iri hati seseorang, amarah yang ditujukan pada kita, hingga gangguan makhluk halus atau jin yang tidak kasat mata. Ilalang, dengan kekuatan alaminya yang lekat dengan unsur tanah dan angin, dipercaya mampu menciptakan medan pelindung yang lembut namun kuat. Ia bekerja bukan dengan melawan, tapi menetralkan. Itulah kekuatannya yang paling menakjubkan. Praktik umum yang masih dilakukan hingga kini adalah meletakkan beberapa helai daun ilalang di bawah bantal saat tidur. Ini dipercaya dapat mencegah mimpi buruk, gangguan makhluk astral, atau bahkan serangan santet yang dilakukan di malam hari. Sementara itu, di lingkungan rumah, daun ilalang kering biasanya diletakkan di atas pintu atau di sudut-sudut ruangan. Tujuannya adalah menyaring masuknya energi asing yang tidak sesuai dengan getaran spiritual penghuni rumah. Ini bukan sekadar simbolis. Banyak pelaku spiritual menyebutkan bahwa daun ilalang memancarkan frekuensi alami yang selaras dengan energi pelindung bumi. Dalam beberapa ritual adat, daun ilalang bahkan dijadikan sebagai pelengkap utama dalam upacara tolak bala. Biasanya digabungkan dengan doa atau mantra tertentu. Daun ini dianggap mampu menyerap niat jahat yang dilemparkan kepada seseorang. Prosesnya dianggap mirip dengan konsep grounding dalam ilmu energi. Ilalang mengalirkan energi buruk itu ke tanah, membuangnya agar tidak menumpuk dalam tubuh atau rumah. Ilalang seolah bertindak seperti antena alami yang mengalihkan gangguan dan menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual. Menariknya, kekuatan daun ilalang ini tidak memerlukan proses rumit. Cukup dengan niat, keyakinan, dan sedikit pengetahuan dasar, siapapun dapat menggunakannya sebagai pelindung diri. Kesederhanaan inilah yang menjadi daya tarik utama. Di tengah dunia modern yang serba kompleks, ilalang hadir sebagai pengingat bahwa perlindungan spiritual tidak selalu harus rumit. Terkadang, solusi paling kuat justru datang dari hal paling sederhana, seperti sehelai daun yang tumbuh liar, namun membawa kekuatan gaib yang tak terduga. Kesaktian keempat, media pembersih aura diri. Kesaktian yang keempat yaitu kemampuannya dalam membersihkan aura diri. Aura adalah medan energi halus yang menyelimuti tubuh manusia, dan seringkali menjadi kotor atau keruh akibat stres, pikiran negatif, lingkungan buruk, atau interaksi dengan energi yang tidak sejalan. Ketika aura kotor, seseorang akan merasa mudah lelah, malas, emosional, bahkan sering mengalami kesialan yang beruntun. Dalam praktik spiritual, daun ilalang dipercaya sebagai alat alami yang mampu menyerap kotoran energi ini dan mengembalikan kejernihan aura. Salah satu metode paling umum adalah dengan merendam daun ilalang dalam air semalaman, lalu menggunakan air rendaman itu untuk mandi di pagi hari. Proses ini sering disebut sebagai mandi pembersihan aura. Biasanya dilakukan pada malam Jumat Kliwon, atau saat bulan purnama, ketika energi alam berada pada puncaknya.
Ilalang akan bekerja dengan cara halus, ia menarik keluar residu energi buruk dari dalam tubuh dan menggantinya dengan kesegaran alam. Efeknya bukan hanya terasa secara spiritual, tetapi juga secara fisik, tubuh menjadi lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan hati terasa lega. Selain mandi, ada juga praktik menyapu tubuh dengan ilalang kering sambil membaca doa atau afirmasi tertentu. Ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat, karena dalam dunia energi, niat adalah penggerak utama. Praktik ini biasanya dilakukan oleh dukun atau praktisi spiritual untuk membantu orang yang mengalami gangguan berat, baik itu dari sihir, tekanan batin, maupun energi gelap yang menempel. Pengalaman orang-orang yang telah menjalani ritual ini seringkali mengandung testimoni tentang perubahan drastis dalam suasana hati dan kejernihan batin setelah proses pembersihan. Lebih dari sekadar ritual, penggunaan daun ilalang sebagai pembersih aura mengajarkan bahwa alam menyediakan solusi alami untuk segala ketidakseimbangan energi dalam diri kita. Kita hanya perlu kembali membuka mata dan hati terhadap kekuatan yang ada di sekitar. Tidak perlu alat mahal atau upacara besar, cukup dengan sehelai daun ilalang dan keyakinan yang tulus, kita sudah bisa memulai proses penyembuhan dari dalam. Ilalang bukan hanya menjaga dari luar, tapi juga menyentuh bagian terdalam diri kita, menyapu bersih energi yang menghalangi sinar jiwa kita untuk bersinar kembali. Kesaktian kelima, menemukan jodoh dan meningkatkan daya tarik. Kesaktian yang kelima adalah jodoh dan daya tarik batin. Dalam kepercayaan spiritual, jodoh bukan sekadar pertemuan fisik, tapi pertemuan energi yang selaras. Seringkali, jodoh terasa jauh bukan karena takdir belum datang, melainkan karena energi dalam diri kita belum cukup terbuka untuk menarik pasangan yang sefrekuensi. Disinilah daun ilalang kembali hadir sebagai media penyeimbang aura cinta dan pembuka jalan jodoh yang sejati. Daun ilalang dipercaya memiliki energi feminin dan maskulin yang seimbang, karena tumbuh liar tanpa batasan namun tetap lembut dan lentur. Ilalang yang dipetik pada pagi hari, saat embun masih melekat, dianggap memiliki kekuatan aura cinta yang murni. Praktik umum dalam dunia spiritual adalah merapal doa atau mantra khusus di atas daun ilalang, lalu menyimpannya di bawah bantal atau membawa helainya dalam dompet. Ritual ini diyakini mampu memancarkan pesona dari dalam diri, bukan hanya secara fisik, tetapi pada level energi yang lebih dalam, meningkatkan daya tarik alami yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Beberapa praktisi bahkan menyarankan mandi bunga yang dicampur dengan air rebusan daun ilalang untuk membersihkan sumbatan pada cakra hati dan cakra sakral, dua pusat energi yang sangat berkaitan dengan cinta, relasi, dan daya tarik. Setelah mandi, biasanya seseorang akan merasa lebih percaya diri, lebih terbuka dalam berinteraksi, dan lebih mudah menjalin koneksi emosional dengan orang lain. Ilalang dalam konteks ini tidak mengikat atau memanipulasi perasaan orang lain, melainkan memperkuat daya tarik sejati yang sudah ada dalam diri kita sendiri. Kesaktian daun ilalang dalam urusan jodoh bukanlah sihir pengikat cinta, melainkan alat spiritual untuk memperkuat magnet batin seseorang. Ia bekerja lembut namun mendalam, menyelaraskan hati, pikiran, dan getaran energi agar mampu menarik pasangan yang tepat. Dalam dunia yang penuh pencarian dan kecemasan akan cinta, daun ilalang mengajarkan satu hal penting, bahwa jodoh terbaik bukan hanya yang datang, tapi yang datang karena kita sudah siap, secara batiniah dan spiritual. Dengan keseimbangan aura dan bantuan kekuatan alami ilalang, cinta bisa hadir dengan cara yang paling tak terduga namun terasa paling tepat. Kesaktian keenam, media komunikasi spiritual. Kesaktian yang keenam yaitu perannya sebagai media komunikasi spiritual. Dalam dunia kebatinan dan ilmu spiritual, komunikasi dengan alam gaib bukanlah sesuatu yang asing. Namun tidak semua orang dapat melakukannya dengan mudah. Dibutuhkan ketenangan batin, kekuatan energi yang stabil, dan media perantara yang selaras dengan alam. Daun ilalang, dengan sifatnya yang lembut, netral, dan dekat dengan alam semesta, dipercaya menjadi salah satu jembatan terbaik untuk menghubungkan dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Ilalang telah digunakan dalam berbagai ritual untuk berkomunikasi dengan leluhur, makhluk penjaga alam, hingga roh pelindung. Biasanya, dalam proses meditasi atau semedi di tempat sunyi, seperti hutan, sungai, atau lereng bukit, daun ilalang akan diletakkan di depan praktisi sebagai titik fokus energi. Daun ini berfungsi sebagai penstabil getaran, membantu membuka cakra mahkota dan cakra ajna, mata ketiga, yang menjadi pintu utama komunikasi spiritual. Dalam kondisi meditasi mendalam, beberapa orang mengaku dapat menerima bisikan, gambaran,
atau perasaan dari entitas gaib melalui getaran halus yang dipantulkan oleh ilalang. Tidak hanya itu, dalam beberapa budaya lokal, daun ilalang juga digunakan sebagai media, surat alam. Praktiknya adalah menuliskan pertanyaan atau niat di selembar kertas kecil, lalu melilitkannya pada daun ilalang dan membiarkannya terbawa angin atau air. Diyakini bahwa melalui gerak alam, pesan itu akan diteruskan ke semesta atau entitas spiritual terkait. Hasil dari komunikasi ini biasanya datang dalam bentuk mimpi, firasat kuat, atau kejadian yang membawa jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Ritual ini bukan bentuk perdukunan, tetapi sebuah metode untuk menyelaraskan kehendak manusia dengan kehendak alam dan energi gaib. Kemampuan daun ilalang sebagai media komunikasi spiritual kembali mengingatkan kita bahwa alam sebenarnya selalu berbicara kepada kita, kita hanya perlu alat dan ketenangan untuk mendengarnya. Ilalang tidak membuka mata batin secara paksa, tapi membantu kita menjadi lebih peka terhadap pesan-pesan halus dari semesta. Dengan menggunakan ilalang secara penuh kesadaran dan rasa hormat, kita dapat menjalin koneksi spiritual yang lebih mendalam, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam gaib yang selama ini hidup berdampingan dengan kita. Kesaktian ketujuh, menjaga keseimbangan energi rumah dan lingkungan. Kesaktian ketujuh ini memperluas cakupan pengaruhnya ke ranah yang lebih besar, rumah dan lingkungan sekitar. Dalam pandangan spiritual, rumah bukan sekadar tempat tinggal fisik, tetapi juga ruang energi yang menyerap, menyimpan, dan memantulkan getaran dari penghuninya maupun kejadian yang pernah terjadi di dalamnya. Rumah yang terasa berat, sering rusak tanpa sebab, atau membuat penghuninya sering sakit dan bertengkar, biasanya menandakan bahwa keseimbangan energinya terganggu. Daun ilalang dipercaya mampu menjadi penyeimbang alami yang menjaga keselarasan antara penghuni rumah dan getaran di sekitarnya. Praktik sederhana yang biasa dilakukan adalah menaruh beberapa helai daun ilalang kering di 4 sudut rumah atau di atas pintu masuk utama. Ini bertujuan untuk menciptakan semacam filter energi yang menyaring masuknya getaran buruk dari luar dan menstabilkan energi dalam rumah. Daun ilalang juga sering diletakkan di tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai titik lemah energi, misalnya di dapur, kamar tidur utama, atau area yang pernah terjadi pertengkaran. Dalam ilmu spiritual Jawa, ilalang juga digunakan dalam upacara bersih desa atau ruatan rumah, karena ia dianggap sebagai tanaman yang dekat dengan penjaga alam dan mampu membawa keteduhan secara batiniah. Tak hanya melindungi, daun ilalang juga membantu mempercepat proses pemulihan energi rumah yang sempat rusak akibat peristiwa berat, seperti kematian, perceraian, atau serangan gaib. Dalam ritual tertentu, ilalang dibakar bersama kemenyan dan bunga 7 rupa, lalu asapnya diarahkan ke seluruh penjuru rumah sambil membacakan doa atau mantra penyeimbang. Ini bukan praktik menakutkan, melainkan upaya untuk mengembalikan harmoni antara manusia, alam, dan energi yang mengelilingi mereka. Banyak yang melaporkan bahwa setelah melakukan ritual ini, suasana rumah terasa lebih damai, tidur lebih nyenyak, dan rezeki mengalir lebih lancar. Kesaktian daun ilalang dalam menjaga keseimbangan rumah menunjukkan bahwa energi yang baik dimulai dari tempat kita berpijak setiap hari. Rumah yang bersih secara energi akan menjadi tempat yang subur bagi kebahagiaan, kedamaian, dan keberuntungan untuk tumbuh. Dan seperti ilalang yang tumbuh dengan bebas dan kuat dimanapun ia ditanam, demikian pula energi positif akan menyebar luas jika rumah dan lingkungan kita dijaga dengan penuh kesadaran. Dalam keheningan daun ilalang, tersimpan kekuatan besar untuk menyelaraskan hidup kita dengan alam semesta. Dari ketujuh kesaktian yang telah diuraikan, kita dapat melihat bahwa daun ilalang bukan sekadar tumbuhan liar yang tumbuh di pinggir jalan atau tanah kosong, melainkan simbol kekuatan spiritual yang bersumber dari alam. Kesederhanaannya justru menyimpan potensi besar dalam membantu manusia membersihkan diri dari energi negatif, menarik rezeki, membuka jalan jodoh, berkomunikasi dengan alam gaib, hingga menjaga harmoni rumah dan lingkungan. Semua kekuatan ini tidak bekerja secara instan atau magis, melainkan bergantung pada niat, kesadaran, dan kedekatan kita dengan alam. Setiap kesaktian daun ilalang berakar pada prinsip keselarasan, antara tubuh dan jiwa, antara manusia dan semesta, serta antara yang tampak dan yang tak kasat mata. Ilalang tidak memaksakan kehendaknya, ia tumbuh apa adanya, dan dari sanalah kita belajar bahwa kekuatan sejati datang dari ketenangan dan keikhlasan. Dalam dunia yang semakin terputus dari alam dan spiritualitas, ilalang mengajarkan kita untuk kembali membumi, menyatu dengan energi kehidupan yang alami dan murni.
Ia adalah pengingat halus bahwa bantuan tidak selalu datang dalam bentuk besar atau mencolok, kadang ia hadir dalam wujud yang paling sederhana. Akhirnya, 7 kesaktian gaib daun ilalang bukanlah mitos kosong, melainkan bagian dari warisan spiritual leluhur yang telah teruji oleh waktu. Bagi siapapun yang ingin mendekatkan diri dengan kebijaksanaan alam, memanfaatkan kekuatan daun ilalang dengan penuh kesadaran bisa menjadi awal dari perjalanan spiritual yang mendalam dan bermakna. Ilalang adalah sahabat yang tak bersuara, namun penuh pesan. Dan mungkin, cukup dengan menggunakannya dengan niat yang tulus, hidupmu akan mengalami perubahan yang selama ini tidak pernah kamu sangka. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.